Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rify Alvareza dengan NPM 200201013 akan mengumpulkan ujian akhir semester. Yang pertama, jelaskan yang dimaksud dengan metode pengujian perangkat lunak, yaitu A. Black box testing adalah sebuah uji coba secara fungsionalitas terhadap sebuah aplikasi yang sedang dikembangkan. White box testing adalah sebuah uji coba secara internal seperti menguji sebuah kode pada aplikasi. C. Unit testing. Pengujian unit adalah proses pengembangan perangkat lunak di mana bagian terkecil dapat diuji dari suatu aplikasi yang disebut unit yang diperiksa secara individual dan independen. D. System testing. Pengujian yang dilakukan oleh agen pengujian profesional pada produk perangkat lunak selesai sebelum diperkenalkan ke pasar. E. Integration testing. Pengujian dilakukan sebelum, selama, dan setelah integrasi modul baru ke dalam paket perangkat lunak utama. Ini melibatkan pengujian dari setiap modul kode individu. Salah satu bagian dari perangkat lunak dapat berisi beberapa modul yang sering dibuat oleh beberapa programmer yang ada. Hal ini penting untuk menguji efek masing-masing modul pada model seluruh program. F. Acceptance testing. Pengujian beta dari produk yang dilakukan oleh pengguna akhir yang sebenarnya. G. Usability testing adalah tahapan yang tak boleh terlewatkan. Tes ini dijalankan untuk mengetahui apakah desain yang dibuat sudah cukup mudah bagi user yang akan menggunakan produk tersebut. H. Performance testing. Performance testing adalah sebuah proses yang untuk menguji batas kestabilan dan ketahanan sebuah sistem. Smoke testing juga disebut pengujian verifikasi build atau pengujian penerimaan build, adalah analisis perangkat lunak tidak lengkap yang memastikan bahwa fungsi paling penting dari suatu program berfungsi tetapi tidak menyelidiki detail yang lebih halus. Pengujian ASAP adalah pemeriksaan awal perangkat lunak setelah pembuatan dan sebelum rilis. J. Stress testing. Proses penentuan kemampuan komputer, jaringan, program, atau perangkat untuk mempertahankan tingkat efektivitas tertentu dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Proses tersebut dapat melibatkan pengujian kuantitatif yang dilakukan di laboratorium, seperti mengukur frekuensi kesalahan atau kerusakan sistem. K. Sanity testing adalah bagian dari pengujian regresi. Setelah menerima pembuatan perangkat lunak, pengujian kewarasan dilakukan untuk memastikan bahwa perubahan kode yang diperkenalkan berfungsi seperti yang diharapkan. Pengujian ini adalah pemeriksaan untuk menentukan apakah pengujian untuk build dapat dilanjutkan atau tidak. L. Regression testing adalah pengujian terhadap perangkat lunak secara menyeluruh dan sedetail mungkin. Soal nomor 2, menurut Anda kenapa aplikasi yang telah dikembangkan perlu dilakukan pengujian terlebih dahulu sebelum dirilis? Karena aplikasi yang sedang dikembangkan perlu diuji terlebih dahulu untuk mengetahui apakah aplikasi tersebut ada sebuah kesalahan seperti kode aplikasi, bug, dan lain-lainnya. Jadi aplikasi yang sedang dikembangkan diuji terlebih dahulu secara mendetail sebelum aplikasi tersebut dipublikasikan. Soal nomor 3, berikan contoh implementasi pengujian perangkat lunak dengan metode black box testing dan white box testing. Aplikasi yang diuji adalah aplikasi yang menjadi tugas masing-masing. Berikut ini adalah beberapa pengujian yang telah dilakukan untuk user admin, yaitu 1. Pengujian from login admin. Di sini ada pengujian, hasil yang diharapkan, hasil pengujian, kesimpulan. Yang pertama, klik tombol login. Hasil yang diharapkan dapat menampilkan from input user baru. Hasil pengujian dapat menampilkan informasi login dengan sukses dan dapat disimpan. Kesimpulan, valid. Yang kedua, klik password, muncul from input data, user baru. From input tidak bisa dilihat ketika sudah diketik. Kesimpulan, tidak valid. Ketiga, klik tombol login dengan email dan password yang
benar mempunyai hak akses untuk mengelola seluruh sistem. Hasil pengujian dengan email dan password yang benar mempunyai hak akses untuk mengelola seluruh sistem. Kesimpulan, valid. Keempat, simpan password. Hasil yang diharapkan menyimpan email dan password dengan benar. Hasil pengujian menyimpan email dan password dengan benar. Kesimpulan, valid. Yang kedua, pengujian form dashboard. Di sini ada pengujian, hasil yang diharapkan, hasil pengujian, dan kesimpulan. Yang pertama, klik menu dashboard. Hasil yang diharapkan adalah dapat menampilkan barang yang tersedia di aplikasi. Hasil pengujian, tidak ada tampilan barang yang tersedia di dashboard. Kesimpulan, tidak valid. Yang kedua, klik menu dashboard. Hasil yang diharapkan dapat menampilkan form selamat datang di aplikasi. Hasil pengujian dapat menampilkan form selamat datang di aplikasi dan menampilkan level admin dan pegawai. Kesimpulan, tidak valid. Yang ketiga, klik menu dashboard. Hasil yang diharapkan adalah dapat menampilkan profil, ganti password, dan logout. Hasil pengujian dapat menampilkan form profile, form ganti password, dan logout. Kesimpulannya valid. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.